Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rukman Esos MSI selaku penguji, yang saya hormati Ibu Niputu Dewi Setianingsih selaku coach, yang saya hormati Ibu Siti Rosida MDKEP selaku mentor saya, dan yang saya hormati Ibu Endang Mahus selaku host dan sekaligus selaku evaluator kelompok 4. Berikut izinkan saya memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Firawati MDKEP. Saya bekerja di instansi RSUD Raja Tombolo Tututinombo sebagai perawat terampil di ruang poliklinik RSUD Raja Tombolo Tututinombo. Adapun laporan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pelayanan pasien TB di ruang poliklinik RSUD Raja Tombolo Tututinombo. Berikut isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya pelayanan pasien TB di ruang poliklinik RSUD Raja Tombolo Tututinombo dengan gagasan pemecahan isu optimalisasi pelayanan alur khusus pasien TB di ruang poliklinik RSUD Raja Tombolo Tututinombo. Di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, di sini kami melakukan 5 kegiatan selama aktualisasi di lingkungan kerja, di mana kegiatan yang pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Adapun capaian hasil dari kegiatan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat jadwal sosialisasi. Adapun capaian hasil dari ketiga tahapan ini yaitu yang pertama mendapatkan masukan, arahan, serta persetujuan dari mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu adanya jadwal untuk pelaksanaan sosialisasi, di mana pada tahap-tahap kegiatan ini nilai-nilai dasar PNS teraktualisasi dengan baik. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat standar prosedur operasional alur khusus pelayanan pasien TB. Terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu mencari referensi dalam pembuatan standar prosedur operasional. Tahapan yang kedua yaitu menyusun isi standar prosedur operasional pelayanan pasien TB. Yang ketiga mencetak standar prosedur operasional alur khusus pelayanan pasien TB. Adapun capaian hasil dari ketiga tahapan ini, yang pertama yaitu adanya standar prosedur operasional alur khusus pelayanan pasien TB. Mohon maaf Pak, ada mati lampu tadi. Semangat, pasang lilin. Mentornya tak keluar juga. Enggak apa-apa. Nanti insya Allah menyesuaikan mentor. Tapi Ibu Vera bisa lanjut? Iya Bu. Kemudian adapun capaian hasil dari ketiga tahapan ini yaitu adanya standar prosedur operasional pelayanan pasien TB, di mana pada tahap-tahap kegiatan ini nilai-nilai dasar PNS teraktualisasi dengan baik. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan ruangan khusus pelayanan pasien TB yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama merancang layout ruangan, yang kedua pemindahan sarana dan prasarana, yang ketiga menata ruangan khusus pelayanan pasien TB. Adapun capaian hasil dari ketiga tahapan ini yaitu adanya ruangan khusus pelayanan pasien TB, di mana pada tahap-tahapan kegiatan ini nilai-nilai dasar PNS teraktualisasi dengan baik. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu membuat alur khusus pelayanan pasien TB dan media sosialisasi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama merancang alur khusus pelayanan pasien TB,
menyiapkan bahan materi media sosialisasi, dan mendesain leaflet. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat papan alur khusus pelayanan pasien TB. Yang ketiga, mencetak dan memperbanyak leaflet sebagai media sosialisasi. Adapun capaian hasil dari ketiga tahapan ini yaitu yang pertama adanya papan alur khusus pelayanan pasien TB, dan yang kedua adanya leaflet sebagai media sosialisasi, di mana pada tahapan-tahapan ini nilai-nilai dasar PNS teraktualisasi dengan baik. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu sosialisasi tentang alur khusus pelayanan pasien TB kepada petugas loket pendaftaran dan petugas poliklinik lainnya, yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan materi untuk sosialisasi. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi dan membagikan leaflet ke petugas loket pendaftaran. Dan yang ketiga, melakukan simulasi alur khusus pelayanan pasien TB. Adapun capaian hasil dari ketiga tahapan ini yaitu sosialisasi terlaksana dengan baik, kemudian simulasi alur khusus pelayanan pasien TB terlaksana dengan baik, di mana pada tahapan-tahapan kegiatan ini nilai-nilai dasar PNS teraktualisasi dengan baik. Mohon izin Pak Penguji, kami akan menggambarkan satu kegiatan yang teraktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yang dimana kegiatan yang pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nilai-nilai dasar PNS yang teraktualisasi di sini yang pertama yaitu akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan konsisten, di mana pada tahap melakukan konsultasi dengan mentor kami bermaksud untuk mengkonsultasikan terhadap kegiatan, bagaimana kegiatan akan dilakukan, sasaran kegiatan, waktu akan dilakukan kegiatan. Kemudian di mana kami bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan maupun tahapan-tahapannya. Kemudian nilai yang kedua yaitu nasionalisme dengan indikator kerakyatan dan ketuhanan, di mana pada tahap konsultasi dengan mentor kami bermusyawarah atau bertukar pendapat tentang apa hambatan-hambatan apa yang akan kami dapatkan selama pelaksanaan kegiatan serta solusi-solusi yang dapat kami lakukan pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian kami berdoa semoga kegiatan-kegiatan yang telah kami konsultasikan ke mentor diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan dari kegiatan yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan mencapai tujuan yang. Kemudian nilai yang ketiga yaitu etika publik dengan indikator terbuka, sopan, dan bersikap hormat, di mana pada saat melakukan konsultasi dengan mentor, kami bersikap hormat, bertutur kata yang baik, sopan, terbuka, siap menerima masukan-masukan dari mentor terkait kegiatan maupun tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Kemudian nilai yang keempat yaitu komitmen mutu dengan indikator efektif dan orientasi mutu, di mana pada saat melakukan konsultasi kepada mentor dengan tujuan untuk mendapatkan bagaimana konsep pelayanan ini dapat meningkatkan mutu kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kemudian nilai yang kelima yang teraktualisasi yaitu anti korupsi dengan indikator adil. Pada saat melakukan konsultasi di sini juga kami bertujuan untuk mendapatkan bagaimana konsep pelayanan itu bersifat adil dan merata kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Di sini nilai-nilai dasar PNS yang teraktualisasikan yang pertama yaitu akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan konsisten, di mana pada saat melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran dengan menyampaikan maksud tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi, baik dari tempat dilaksanakan sosial maupun waktu dilaksanakannya sosialisasi, kami sebagai pelaksana dalam kegiatan sosialisasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kemudian nasionalisme dengan indikator kerakyatan dan keadilan. Jadi pada saat kami melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran, kami bermusyawarah atau bertukar ide bagaimana alur pelayanan yang akan kita terapkan itu dapat memberikan pelayanan yang
adil, merata kepada masyarakat, khususnya pasien-pasien yang datang yang terindikasi dengan penyakit TB. Kemudian nilai yang ketiga yaitu etika publik dengan indikator terbuka dan sopan, di mana pada saat melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran, kami bersikap sopan serta terbuka menerima masukan-masukan dari petugas loket pendaftaran terkait bagaimana alur pelayanan pasien TB. Kemudian nilai yang keempat yaitu komitmen mutu dengan indikator efektif dan orientasi mutu. Pada saat kami melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran terkait akan dilaksanakannya sosialisasi. Di sini tujuan sosialisasi yang akan kami lakukan yaitu agar dapat menambah kompetensi dari petugas loket pendaftaran di dalam pelayanan pasien-pasien TB. Kemudian nilai yang kelima yaitu anti korupsi dengan indikator peduli. Jadi pada saat kami melakukan koordinasi dengan petugas loket pendaftaran, bagaimana nanti alur pelayanan kita ini tidak maksudnya bersifat peduli terhadap masyarakat, di mana pasien-pasien yang TB ini kita dahulukan untuk dilayani. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membuat jadwal sosialisasi. Di sini nilai-nilai dasar PNS yang teraktualisasi, yang pertama yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Di mana pada tahap membuat jadwal sosialisasi ini, kami bertanggung jawab sebagai pelaksana terhadap jadwal sosialisasi yang telah disepakati baik dengan mentor maupun dengan petugas loket pendaftaran. Kemudian nilai yang teraktualisasi yang kedua yaitu nasionalisme dengan indikator ketuhanan. Di dalam membuat jadwal sosialisasi ini, kami sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi nanti berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga tujuan sosialisasi ini dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian nilai yang ketiga yaitu etika publik dengan indikator terbuka, di mana pada saat membuat jadwal sosialisasi ini, jadwalnya ini telah kita sepakati dengan mentor maupun petugas loket pendaftaran sehingga jadwal ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian nilai yang keempat yaitu komitmen mutu dengan indikator efektif, di mana dalam pembuatan jadwal sosialisasi ini kami bekerja dengan secara cepat dan tepat sehingga jadwal sosialisasi terselesaikan secara tepat waktu. Kemudian dari kelima kegiatan yang kami lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu pembuatan alur khusus pelayanan pasien TB di ruang poliklinik RSUD Raja Tombolo Tutinombo telah disetujui oleh mentor sebagai atasan langsung penulis. Yang kedua yaitu sosialisasi tentang alur khusus pelayanan pasien TB kepada petugas loket pendaftaran dan petugas poliklinik lainnya telah dilakukan dengan baik serta bersama-sama berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Yang ketiga, pelaksanaan simulasi alur khusus pelayanan pasien TB ini dapat menambah pengetahuan bagi petugas loket pendaftaran maupun petugas poliklinik lainnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, semua kegiatan aktualisasi dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang kelima, memudahkan petugas loket pendaftaran dan petugas poliklinik lainnya dalam pelayanan ke masyarakat khususnya pasien TB. Kemudian yang keenam, dapat membantu mengoptimalkan pelayanan pasien TB di ruang poliklinik RSUD Raja Tombolo Tutinombo. Di dalam melakukan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini ada beberapa hambatan yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu penomoran untuk dokumen standar prosedur operasional belum dapat dilakukan dan akan dilakukan pada saat menjelang akreditasi rumah sakit pada akhir tahun 2021. Kemudian kendala yang kedua yaitu belum adanya alat penimbang berat badan di ruang poli TB, yang mana ini sudah kami usulkan ke bagian pengadaan barang rumah sakit dan insya Allah sementara di dalam pengadaan.
Demikian pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Coach. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Herawati. Abe, selanjutnya sepertinya mentor belum ada ya di ruangan ini. Mungkin nanti kita Iya, kasih Bu. kesempatan mentor untuk memberikan penjelasan di akhir dan memberikan tanggapan serta saran-saran dalam perbaikan atau dalam kesempurnaan laporan hasil ini. Tapi Pak, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Niputu Dewi yang saya hormati. Kemudian peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ini Ibu Herawati? Alhamdulillah wa syukurillah Pak. Sehat. Ya, kondisi saat ini kan kita semua mengkhawatirkan. Iya, Pak. Mudah-mudahan sehat terus ya. Ya, insya Allah. Amin. Lagi sebagai petugas kesehatan. Baik, Bu Ferawati, selama dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapannya, apakah ada kendala yang cukup berarti atau semua dapat terlaksana dengan baik? Alhamdulillah Pak, selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari 5 kegiatan, semua terlaksana dengan baik. Hanya ada 2 kendala tadi yang telah kami sebutkan di pemaparan. Yang pertama yaitu penomoran dokumen SOP belum dapat dilakukan saat ini, tetapi akan dilakukan penomoran dokumen SPO itu akan dilakukan pada akhir tahun ini, tahun 2021, menjelang akreditasi. Kemudian hambatan yang kedua yaitu belum adanya penimbang berat badan di ruang poliklinik kami, dan itu telah kami usulkan ke bagian pengadaan alat di bagian penanggung jawab rumah sakit, dan insya Allah sementara dalam pengadaan, Pak. Terima kasih. Baik, sayang Pak Ibu mentornya tidak ada, jadi saya sebenarnya mau tahu sampai sejauh mana dukungan mentor dalam pelaksanaan kegiatan Ibu. Bisakah Ibu gambarkan ke saya kira-kira apa ada persetujuan dari mentor untuk pelaksanaan kegiatan Ibu? Iya Pak, sebelumnya kan kami melakukan konsultasi dulu sebelum pelaksanaan kegiatan. Kami melakukan konsultasi ke mentor terkait kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Setelah melakukan konsultasi ini kami mendapatkan dukungan serta arahan dan persetujuan dari mentor kami, Pak. Ada tidak berupa tertulis? Ya, ada Pak. Ada ya? Lembar persetujuan yang saya lampirkan dengan terlampiran, Pak. Oke, baik. Sekarang saya mau coba diceritakan secara sekilas SOP yang Ibu maksud seperti apa. Jadi SOP itu Pak, atau standar prosedur operasional itu patokan kami dalam melakukan prosedur alur pelayanan pasien TB, mulai dari pasien masuk, pasien diarahkan kemana dulu, sampai pasien mendapatkan pelayanan sampai pasien kembali, Pak. Jadi ada alurnya. Ya. Apakah selama ini belum ada tuh? Iya Pak, jadi Pak, sebelumnya di rumah sakit kami belum ada alur khusus pelayanan pasien TB. Jadi kami berinisiatif, berangkat dari situ kami berinisiatif untuk membuat bagaimana alur khusus untuk pelayanan pasien TB mulai dari pasien masuk sampai pasien kembali. Baik Bu Ferawati, dalam tahapan sosialisasi itu kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan sosialisasi itu dilaksanakan pada tanggal 12 Juli Pak. Itu minggu keberapa tuh? Itu di minggu keempat. Di minggu keempat, Pak. Iya. Oke. Bisa diperlihatkan kepada saya leafletnya, contoh. Leaflet ini Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Oke, bagaimana caranya leaflet tersebut tersampaikan kepada
Halo, Iya, Pak. para pasien, calon pasien. Bagaimana, Pak? Maaf tadi sempat koneksi buruk Oke, internetnya. saya ulang. Bagaimana caranya Ibu menyampaikan agar apa yang tertuang dalam leaflet tersebut tersampaikan kepada pasien rumah Oh, sakit. Oh iya Pak, jadi di sini kami melakukan sosialisasi ini kepada petugas loket pendaftaran dengan petugas poliklinik lainnya, di mana kami menjelaskan sedikit tentang bagaimana itu penyakit TB, mulai dari apa itu penyakit TB, apa penyebabnya, bagaimana cara penularannya, bagaimana pengobatannya, serta bagaimana cara pencegahannya. Pak. Jadi objeknya kepada petugas ya, bukan kepada. Iya, iya Pak, sasaran ini kepada petugas loket Pak, dengan petugas poliklinik lainnya sasaran sosialisasi ini. Oke, ya supaya jangan salah nanti dikira Iya Pak. ini sosialisasi untuk calon pasien atau Oh, soalnya kita mengidentifikasi pasien mana yang TB, mana yang penyakit lainnya ya. iya Pak. Bagaimana caranya tuh mengidentifikasi? Jadi pada saat pasien masuk, eh, pada saat pasien masuk dengan kan telah kita lakukan sosialisasi ke petugas loket pendaftaran. Jadi petugas loket pendaftaran sudah mengetahui apa-apa itu gejala pada penyakit TB. Jadi pada saat pasien masuk dengan menunjukkan gejala-gejala tersebut, kita sudah dapat apabila pasiennya belum menggunakan masker, kita berikan masker dan langsung kita arahkan ke bagian poliklinik untuk menunggu pelayanan, karena kita tidak bisa campur pasien ini di tempat kursi tunggu dengan pasien lainnya, karena kita ketahui bersama bahwa penyakit ini dapat menular. Jadi untuk mengantisipasi itu kita membuatkan alur Pak, dari pertama pasien masuk sampai pasien menunggu di depan poliklinik untuk dilakukan Kalau di pemeriksaan. sana, maaf, kalau Ya. di sana apakah menerima juga pasien-pasien COVID? Untuk pasien COVID Pak, rumah sakit kami karena keterbatasan sarana dan prasarana, kami cuma sebagai rumah sakit transit, jadi kita akan merujuk ke rumah sakit Anuntaloko, Oke. Parigi. Apakah sama gejalanya TB sama COVID? Kalau COVID, dia kan lebih khasnya itu sesak nafas, demam. Kalau TB dia itu gejala khasnya itu batuk lebih dari 2 minggu Pak. Itu gejala khasnya. Oke, baik. Bu Firawati, selama pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari teman-teman sejawat atau seperti apa tanggapannya? Alhamdulillah Pak, teman-teman sejawat dari poliklinik lainnya itu mendukung, karena sebelum-sebelumnya alur untuk pelayanan pasien ini belum ada. Jadi mereka itu masih bingung bagaimana kalau ada pasien-pasien ini, bagaimana cara menanganinya dari awal sampai akhir untuk pelayanan alurnya Pak. Terima kasih. Oke. Terus kemudian kira-kira sasaran Ibu ini kan masih nanti pada tahapan rencana akreditasi ya, persiapan itu baru diusulkan ya. Kira-kira Ibu yakin tidak bisa terlaksana? Sementara sarana prasarana kan belum ada. Oh iya Pak, alhamdulillah setelah dilakukannya sosialisasi kami sudah melayani pasien sesuai dengan alur yang kami buat. Untuk misalkan yang kurang di sini kan hanya alat penimbang berat badan. Jadi alat penimbang berat badan itu kami bisa pinjam di poliklinik sebelah Pak, karena di ruang sebelah ada penimbang berat badannya. Seperti itu Pak. Oh ya, tapi tidak bisa saling mengganggu ya, karena kebutuhan masing-masing kan berbeda. Iya Pak. Ya, jangan nanti dipinjam tapi di sana membutuhkan tidak ada. Iya Pak. Ya, kemudian begini Bu Vera, pelaksanaan kegiatan ini apa makna yang Ibu dapatkan dari selama pelatihan Latsar? Makna yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan dasar ini, di mana saya sebagai seorang PNS di dalam melakukan kegiatan ini dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS itu, baik akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan maupun anti korupsi Pak.
Nah, selama pembuatan leaflet itu dibiayai dari mana itu? Pembuatan leaflet itu biaya dari kami sendiri, Pak. Oh, jadi apa? Tanpa dukungan bantuan dari rumah sakit ya. Iya, Pak. Memang untuk mencapai sasaran ya kita harus bisa mengorbankan Iya, apa Pak. yang kita punya sepanjang itu bisa menguntungkan. Baik, Bu Vera, saya lihat juga sudah cukup jelas semua penjelasannya. Hanya sayang saya tidak dapat konfirmasi dari. Oh, sudah ada ya Ibu Mentor? Sudah ada, iya Pak, sudah ada Oh mentor. ya, saya kira nanti Ibu Mentor memberi penguatan kira-kira bagaimana dukungan terhadap Ibu Ferawati selama pelaksanaan kegiatan. Saya kira itu saja dulu Bu Niputu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, terima kasih banyak Bapak Penguji atas masukan dan apresiasinya terhadap Ibu Vera dan hasil Ya, kerja. maaf Pak, ini tidak bisa juga jaringan mungkin Pak. Ya, silakan ya Bu. Ya. Dan selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Mentor yang sekarang juga terkendala jaringan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan dukungan walau singkat ya. Dan kami silahkan kepada Ibu Siti Rosida, Tabe Bu. Sepertinya jaringan Ibu Mentor lagi bermasalah, Bu. Oh, terganggu lagi ya. Oke. Iya. Jadi bagaimana Pak? Kita menunggu. Lanjut saja Bu. Lanjut saja ya. Ya, yang penting beliau sudah sempat hadir. Ya. Dan ya, keberadaannya kita sudah akui. Jadi lanjut saja. Terima kasih banyak Bapak Penguji, terima kasih banyak pengertiannya. Terima kasih banyak Ibu Mentor sudah berkenan hadir, terima kasih banyak sudah memberi dukungan. Selanjutnya saya tidak menitipkan banyak kepada Ibu Ferawati, sekedar mereview yang disampaikan oleh Bapak Penguji tadi bahwa ini mudah-mudahan bukan hanya sampai di aktualisasi saja, tapi ini merupakan habituasi, hal yang berkelanjutan, dan nilai-nilai ini digunakan sampai akhir hayat, insya Allah. Amin. Terus menjadi aparatur sipil negara yang profesional, karena pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia nantinya. Terima kasih banyak Ibu Mentor. Tabe Bu, kami sudah langsung menyelesaikan seminar dari Ibu Ferawati. Terima kasih banyak Ibu Mentor. Tabe Bapak Penguji, terima kasih banyak atas beberapa tanggapan serta saran-saran, dan kami kembalikan kepada Ibu host. Tabe Ibu host. Baik, iya terima kasih Ibu Coach. Kita Ibu Vera sudah selesai. Kita masuk ke peserta berikut. Ibu Vera boleh live? Iya, saya stop record ya Bu. Iya.